Berbagai stimulus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga perekonomian imbas virus corona. Salah satunya dengan menerbitkan utang. Dan lalu seperti apa posisi utang pemerintah Indonesia saat ini? Akan saya ulas untuk Anda dalam beban utang Indonesia karena corona. Kita lihat terlebih dahulu APBN Maret 2020. Jadi kan Kementerian Keuangan merilis realisasi APBN 2020 bulan Maret. Nah, bulan Maret ini kan bulan di mana pertama kali dilaporkan ada yang positif terjangkit virus corona di Indonesia. Dan kita lihat realisasi APBN tahun 2020 sampai 31 Maret ini mencatatkan pendapatan negara sebesar 375,95 triliun rupiah atau tumbuh 7,72% secara year on year. Kemudian di sisi lain kita lihat juga belanja negara hingga Maret 2020 mencapai 452,39 triliun rupiah. Atau kalau kita lihat ini relatif sama ya dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian defisit anggaran sampai dengan 31 Maret 2020 mencapai 76,44 triliun rupiah atau 0,45% ini dari PDB. Sementara itu pembiayaan anggaran hingga akhir Maret 2020 tercatat 74,21 triliun rupiah. Nah, angka ini tercatat tumbuh 58% dibandingkan bulan sebelumnya. Selanjutnya kita lihat posisi utang Indonesia saat ini. Kita lihat posisi utang Indonesia hingga saat ini tembus 5.000 triliun, yaitu mencapai 5.192 triliun rupiah. Dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 32,12%. Namun jumlah ini belum termasuk global bond jumbo yang diterbitkan pemerintah Indonesia pada awal April ini ya. Dan kalau kita lihat ini membengkaknya utang Indonesia disebabkan oleh ketidakpastian global, terutama merebaknya virus corona serta pelemahan nilai tukar rupiah. Tak main-main, pelemahan rupiah mengakibatkan peningkatan posisi utang Indonesia akibat selisih kurs mencapai 284,61 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat dari secara rinci ya, utang pemerintah masih didominasi dalam bentuk surat berharga negara yang mencapai 4.292 triliun rupiah. Ini atau 82,67% dari total utang pemerintah. Dan ini terdiri dari SBN domestik 3.036 triliun rupiah dan SBN falas 1.200 triliun rupiah. Sementara ada sebanyak 899 triliun atau 17,3% dari total utang pemerintah dalam bentuk pinjaman. Nah, ini terdiri dari pinjaman dalam negeri 10,2 triliun dan pinjaman luar negeri 889 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat bagaimana peringkat utang RI. Kita lihat yang pertama dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings. Jadi Fitch ini memberikan peringkat utang pemerintah pada level triple B atau layak investasi dengan outlook stabil. Nah, Fitch Ratings menilai bahwa dampak pelonggaran defisit APBN di tengah pandemi COVID-19 ini akan bergantung pada seberapa besar penerbitan surat utang berdenominasi asing serta kondisi penerimaan negara. Namun Fitch melihat bahwa kenaikan drastis utang pemerintah karena defisit APBN yang melebihi 3% dari PDB ini dapat mempengaruhi penurunan peringkat. Resiko lain ini adalah berlanjutnya penurunan cadangan devisa karena risiko capital outflow yang masih terus membayangi. Selain itu, Fitch memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena corona akan melemah menjadi 2% pada tahun 2020 dari 5% tahun lalu dengan resiko penurunan yang signifikan tergantung pada perkembangan virus dan langkah-langkah yang diambil pembuat kebijakan untuk mengatasinya. Selanjutnya dari Moody's, ini Moody's menetapkan peringkat utang Baa2 atau layak investasi terhadap surat utang pemerintah ini dengan outlook stabil ya, dengan denominasi dolar Amerika Serikat, termasuk ini untuk mengatasi dampak COVID-19. Kemudian kalau misalkan kita lihat selain outlook yang diberikan juga stabil, ini Moody's melihat bahwa utang ini untuk jangka panjang. Kemudian Moody's juga melihat bahwa resiko yang akan dihadapi dari penetapan peringkat utang ini adalah penerimaan yang rendah, kemudian juga ketergantungan Indonesia terhadap pendanaan eksternal. Selain itu, meskipun Moody's mengatakan bahwa defisit transaksi berjalan dan anggaran Indonesia ini masih rendah, namun tekanan yang berkepanjangan terutama gara-gara virus corona ini akan semakin membebani kemampuan utang Indonesia yang sudah lemah dan menguji ketahanan eksternal. Kemudian yang terakhir ini dari S&P. Beberapa waktu lalu lembaga pemeringkat kredit ini merevisi peringkat utang Indonesia dari outlook stabil menjadi negatif karena dinilai dalam beberapa waktu ke depan
Indonesia menghadapi kenaikan risiko eksternal dan juga fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri dan beban utang pemerintah untuk membiayai penanganan COVID-19. Namun S&P tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia berada di level BBB atau layak investasi. Kemudian S&P memandang bahwa nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi berdampak negatif terhadap sektor eksternal dan meningkatkan biaya utang luar negeri, sehingga ini dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membayar kewajibannya. Selain itu, kenaikan defisit fiskal akan memperbesar jumlah utang pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Namun S&P memahami bahwa kenaikan defisit tersebut ini merupakan dampak dari langkah-langkah extraordinary yang diambil oleh pemerintah.